Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan YouTube channel aku, Sucia. Di sini aku mau bahas tentang mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan yang bertema Capital Structure and Leverage. Sebelumnya, apa sih itu capital structure? Jadi, capital structure atau struktur modal ada perimbangan atau perbandingan antara modal sendiri atau yang disebut dengan ekuitas dan modal asing atau yang disebut dengan utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan pembelian aset perusahaan. Nah, jadi struktur modal ini adalah mengacu pada campuran sumber jangka panjang seperti surat utang, surat jangka panjang, modal saham preferensi, modal saham ekuitas, dan termasuk cadangan. Menurut M. Penday, struktur modal itu adalah campuran dari sumber dana jangka panjang yang digunakan untuk kegiatan seperti kegiatan perusahaan, juga kegiatan struktur modal. Sedangkan menurut John J. Hampton, itu tuh menekankan bahwa ini adalah perimbangan antara modal sendiri atau modal asing. Nah, tadi aku udah ngebahas tentang capital structure. Nah, terus aku mau bahas tentang leverage. Jadi leverage itu adalah penggunaan utang untuk meningkatkan potensi pengembalian investasi terhadap jenis utama leverage. Ada dua jenis utama leverage nih, ada leverage operasional dan leverage keuangan. Apa sih itu leverage operasional? Leverage operasional adalah mengacu pada penggunaan biaya tetap dalam operasi yang dapat memperbesar dampak perubahan penjualan terhadap laba. Nah, itu tuh sebelum bunga dan pajak ya, atau disebut dengan EBIT. Nah, selanjutnya ada leverage keuangan. Apa sih itu leverage keuangan? Jadi leverage keuangan itu adalah mengacu pada penggunaan utang untuk meningkatkan pengaruh dari si EBIT terhadap laba perusahaan atau EPS perusahaan. Jadi bedanya itu adalah kalau leverage operasional itu mengacu pada biaya tetap dalam operasi yang dapat memperbesar dampak perubahan. Kalau keuangan itu mengacu pada pengaruh atau perubahan EBIT atau EPS. Nah, selanjutnya apa sih itu tujuan dari capital structure? Jadi tujuan utama dari si capital structure ini adalah pengelolaan struktur modal untuk mengadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan untuk kegiatan operasional yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Terus penggunaan modal yang baik itu dapat membantu perusahaan mengembangkan bisnisnya dengan maksimal pengembalian, pengurangan risiko finansial, dan meminimalisir biaya modal. Nah, tadi itu tujuan dari capital structure. Nah, selanjutnya ini ada tujuan dari leverage. Tujuan dari leverage sendiri yaitu struktur modal untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan meningkatkan pengembalian, mengurangi biaya modal, memberikan fleksibilitas serta keuntungan pajak. Nah, itu tuh sambil mempertimbangkan risiko yang terkait dengan penggunaan utang. Nah, selanjutnya itu ada komponen dari capital structure yaitu ada rasio hutang. Jadi struktur modal ini terdiri dari entitas utama yaitu ada utang dan juga ekuitas. Nah, kalau utang itu dapat berupa utang jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan ekuitas itu meliputi kayak saham biasa, saham preferen, dan cadangan. Nah, terus ada rasio utang terhadap ekuitas atau yang disebut dengan debt to equity. Nah, dalam rasio utang terhadap total modal atau debt to capital itu digunakan untuk mengukur penggunaan utang dalam keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya ada komponen dalam leverage. Jadi leverage dalam modal melibatkan itu penggunaan utang, biaya tetap, kombinasi keduanya untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sambil meningkatkan risiko dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, terakhir ini aku bakal kasih penerapan-penerapan yang baik digunakan untuk perusahaan. Nah, yang pertama ada penerapan capital structure. Nah, jadi penerapan capital structure ini yaitu desain struktur modal harus dibuat secara optimal dan mengkombinasikan kedua sumber tersebut secara seimbang untuk meningkatkan WACC atau biaya modal rata-rata tertimbang. Selanjutnya ada penerapan leverage dalam pasar modal. Nah, penerapan leverage dalam pasar modal ini bertujuan untuk meningkatkan potensi keuangan dan juga mengoptimalkan struktur modal dan memberikan fleksibilitas keuangan bagi perusahaan dan investor. Nah, ini tuh meskipun menawarkan peluang besar untuk perusahaan itu dapat mendapatkan keuntungan dalam penggunaan leverage ini, tapi juga membawa risiko yang harus dikelola dengan hati-hati agar tidak mengancam stabilitas keuangan perusahaan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya yaitu tentang capital structure dan leverage. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.